Halo semuanya, ya kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita di uh, akun pribadi saya ya tepatnya ya. Saya akan terus berbagi kepada saudara uh, tema besarnya itu tentang akhir zaman ya. Because I'm so burdened to warn you that Jesus is coming soon. Ya, saya sangat terbeban untuk mengingatkan saudara bahwa Yesus sudah akan datang segera gitu ya, akan datang segera. Nah, salah satu kegiatan saya itu berdoa bersama Brandon ya. Sekalipun dia di Amerika, ya memang Tuhan akan pakai juga orang bangsa Amerika ya secara khusus, tetapi bukan berarti di dalam video ini dia hanya obrolin atau urusin soal Amerika. Memang uh, most of the things ya kebanyakan dari hal-hal yang dibagikan, didoakan sebenarnya bukan kebanyakan, tapi ada banyak juga yang didoakan tentang Amerika karena Tuhan mau pakai Amerika uh, untuk berperan dalam kebangunan rohani yang terakhir ini gitu ya. Nah, tapi juga berbicara tentang kebangunan rohani di berbagai belahan dunia gitu ya. Nah, ya termasuk Asia gitu ya. Nah, jadi selain berdoa bersama dengan Brandon, karena saya terpanggil untuk menjadi bagian daripada the army ya, the prayer army ya, prajurit doa bersama dengan Brandon gitu ya. Lalu selain berdoa bersama, tentu ada pesan-pesan yang yang didapatkan kan di dalam video itu. Dan seperti yang saya bahkan sudah bagikan di awal, juga saya merasa I have responsibility, punya tanggung jawab to relay, untuk menyampaikan ulang uh, uh, all messages ya, yang semua pesan-pesan yang relate ya, yang ada hubungannya dengan uh, orang percaya ya, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen begitu. Nah, tadi pagi sebenarnya bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru, tetapi saya juga disiplinkan diri saya untuk setiap kali mendengarkan video itu, ya mungkin karena kesibukan yang ada ya, uh, saya juga harus take notes ya, untuk mencatat poin-poin penting di durasi mana supaya ada bukti gitu ya. Jadi saya itu nggak asal ngomong gitu ya, nggak asal ngomong, tapi saya juga telah menonton videonya gitu ya, dan bukan cuma menjadikan itu materi, but because my spirit feel the same, tapi karena roh saya juga rasakan yang sama gitu. Nah, jadi di awal video dari menit pertama sampai ke 5 ya, kalau ada di antara saudara hanya pengen tahu kebenarannya dan maybe you don't have enough time, nggak punya cukup banyak waktu to watch the whole video, untuk menyaksikan keseluruhan video, you just need to take your time to watch the first to the fifth minute ya, dari pertama ke kelima saja. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, saya tuh bersyukur aja gitu ya, dan memang beda ketika kita mendengarkan orang yang kan saya sedang berbicara tentang bagaimana memilih pemimpin-pemimpin rohani gitu ya. Dia harus benar-benar sudah lahir baru, dia harus penuh dengan Roh Kudus ya. Not just only filled with the Holy Spirit, of course, led by and controlled by the Holy Spirit. Tapi bukan berarti udah sempurna gitu ya. We are all works in progress. Kita semua terus belajar. Tapi paling tidak dia itu udah dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan dikuasai oleh Roh Kudus gitu ya, controlled by the Holy Spirit. Nah, kalau dia udah berbicara itu langsung membangkitkan semangat, karena dia
dia nggak cuma relay kata-kata, dia nggak cuma deliver kata-kata, cuma menyampaikan kata-kata, tapi conviction, keyakinan. Karena apa? Karena dia dapatkan langsung dari Tuhan, dia rasakan langsung dan dia dengerin Tuhan berkata-kata. Dan saya garis bawahi ya, ini bukan sesuatu yang aneh karena normalnya the Lord we worship, the Lord we follow is a speaking God. Tuhan yang kita sembah dan kita ikuti itu adalah Tuhan yang berbicara gitu ya. Masalahnya adalah di orang Kristen itu sendiri mereka nggak spend time with the Lord, nggak punya menghabiskan waktu dengan Tuhan, nggak punya jam-jam doa yang teratur, nggak baca firman, so bagaimana mau dengerin Tuhan gitu ya. Nah jadi dengerin saja dari menit pertama ke 5 saja, bagaimana itu benar-benar langsung stir up your spirit, benar-benar mengubarkan roh kita gitu ya. Bagaimana dia katakan di sana dengan tanda-tanda yang kita lihat sekarang gitu ya, dan itu juga yang dikonfirmasi oleh Perry Stone yang juga saya ceritakan gitu ya. Tanda-tanda, me personally, saya sendiri juga feel di atmosfer gitu ya. Tanda-tanda rasa yang kita rasa kuat di atmosfer itu kita membuat we're so convinced ya, kita begitu yakin that Jesus is coming soon, bahwa Tuhan akan datang segera gitu ya. Nah, kan suka di awal juga dibagi apa yang sudah terbukti daripada penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia dan telah menjadi berita gitu ya. Nah jadi itu yang dikatakan bahwa tanda-tanda itu sudah sangat clear ya. Kemarin juga kan ada dalam satu video Ferry Stone bilang bagaimana ada seorang interviewer ya, ada orang yang ya bertanya pada dia bahwa bagaimana kamu yakin? Bagaimana Ferguson yakin bahwa kita sudah di akhir zaman? Dia kan bilang bahwa bawa ayah dan kakek saya dari surga, suruh mereka nonton berita 1 minggu saja, dan mereka akan benar-benar tahu kalian itu benar-benar di akhir zaman, gitu ya. Jadi orang rohani itu bisa menilai segala sesuatu, gitu ya. Nah, jadi itu kenapa saya tulis di judul video ini, kami akan kasih tahu bagaimana untuk mengetahui bahwa Yesus sudah akan datang. Ya, intinya adalah seperti yang berkali-kali saya katakan dan juga dengarkan nanti dari Brenner sendiri, bagaimana kita supaya supaya tahu uh, supaya tahu tentang kedatangan Tuhan itu. It is as simple as itu sesederhana through fellowship and intimacy. Ya, melalui persekutuan dan kedekatan. Jadi kalau kita pakai logika ya, kita ngobrol saya bawa santai dengan bahasa sehari-hari. Misalnya kalau kita mau tahu tentang orang lain, tentu kita harus bergaul kan. Kita mau tahu tentang si X misalnya. Ya karena kita kenal dia. Uh, uh, kita tahu tentang dia. Atau another example is, contoh yang lain adalah misalnya orang tua kita. Ya, orang tua kita misalnya kayak saya mungkin nggak 100%, tapi saya tahu tentang mungkin kerinduan hati orang tua saya, keluh kesahnya, masalahnya apa, atau mungkin ada acara apa yang akan terjadi karena saya dekat dengan orang tua saya. Dan kita juga semua seperti itu kan, kebanyakan in general seperti itu, secara umum seperti itu. Nah, sama bagaimana untuk kita bisa merasakan bahwa Yesus sudah akan datang segera. Sesimpel, mulailah bangun persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan. Mulailah berdoa. Jangan cuma, karena saya tahu, jangan cuma suka nyanyi-nyanyi rohani, misalnya dari berbagai platform media sosial. Itu nggak salah. Juga jangan cuma ikutin saat teduh di berbagai platform, itu nggak salah, tapi bukan itu yang utama. Tapi mulai dengan sendiri datang, you have to read the Bible, ya, baca firman, merenungkannya, terus latih diri untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nanti over time, nanti seiring waktu, saudara akan perlahan-lahan bisa merasakan bahwa apa yang kita bagikan itu mulai 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 bukan cuma diterima baik, tapi mulai mengerti ya, little by little, sedikit demi sedikit, you will understand it, you will be able to grasp, mulai memahami
apa yang kita sampaikan di sini. Jadi nah, thank you Holy Spirit. Nah, ini lagi. Nah, sekarang gini, dari kisah 10 gadis itu. Nah, kenapa kemudian kalau orang bertanya gini, masa sih bisa kita tahu tentang kedatangan Tuhan? Nah, kan udah jelas di Alkitab dikatakan ada 5 gadis bijaksana. Nah, sekarang gini, kenapa ada kelompok orang kemudian tahu bahwa mempelai itu akan datang, yang 5 bijaksana, kenapa dan memang akan ada yang bodoh, ya? Karena dia tidak memiliki, ya di video itu dikatakan Brandon, karena dia tidak, apinya, eee eee, tidak, pelitanya tidak menyala dan tidak punya enough, punya persediaan minyak yang cukup. Nah, kan secara sederhana saya katakan itu minyak dan api pelita dan minyak itu melambangkan apa sih? Semangat di dalam Tuhan. Tetap semangat, mengucap syukur, semangat menjalani hidup, tetap beriman di dalam Tuhan, semangat membaca firman, semangat berdoa, kemudian memperhatikan seluruh hidupnya setia, taat, dan juga berapi-api, menyala-nyala gitu ya. Contohnya Brandon, lihat bagaimana seorang Kristen yang seperti itu. Dan dia selalu memusatkan perhatiannya kepada Kristus, bukan pada masalah gitu ya. Karena dia tahu bahwa siapa dia di dalam Tuhan, tentu Tuhan akan buat berbeda orang hidup yang benar. Nah, jadi kalau ada di antara saudara berpikir, mana bisa orang tahu Tuhan mau datang? Masanya itu menjadi kelihatannya something too far, sesuatu yang terlalu jauh gitu ya. Nah, sekarang tadi Roh Kudus buat saya mengerti. Sekarang kenapa 5 bijaksana itu tahu? Itu kan fakta bahwa mereka tahu dan mereka bertahan menunggu, eee mempelai itu. That means in the same way, berarti di dalam dengan cara yang sama orang Kristen di segala zaman pun ya, apalagi kita sekarang ini bisa tahu Tuhan mau datang. Masalahnya, apakah saudara memiliki persekutuan sama Tuhan nggak? Punya nggak jam-jam doa yang teratur gitu ya? Membaca firman Tuhan nggak dengan tekun gitu ya? Nah itu menjadi big problem, itu menjadi persoalan besarnya. Saya malah berpikir gini, sekarang saya tantang, mau nggak alami seperti yang saya alami? Mau nggak alami seperti yang Brandon alami? Bisa feel the Lord's imminent return is at hand gitu ya. Mau tahu kedatangan Tuhan yang akan segera itu ya udah di depan mata gitu ya. Mau nggak saya tantang? Nah, kalau saya, eee eee, kalau misalnya ada yang mau bilang, "Saya nggak percaya," gitu ya, saya tantang nih. Coba miliki jam-jam doa yang teratur, jam-jam doa yang teratur, eee, nggak usah subuh, nggak usah kayak saya lah, saya jam 2 gitu ya. Kadang-kadang saya jam 12 kayak tadi malam kalau, terbangun lebih awal gitu ya. Nah, pagi katakan sebelum berangkat kerja atau sebelum beraktivitas, let's say, 4 AM maybe or 5 ya kan, 4 atau jam 5. Kemudian malam punya jam doa yang teratur, tekun membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saudara tidak akan lagi mempertanyakan, benar nggak sih kita bisa rasakan Tuhan itu? Kita bisa memahami. Masalahnya adalah si kebanyakan orang Kristen ini, ya nggak punya jam-jam doa yang teratur, nggak baca firman setiap hari, nggak membangun kerohaniannya bagi yang mereka berbahasa roh, nggak berbahasa roh. Sehingga hadirat itu menjadi sesuatu yang jauh gitu ya. Nah, makanya saya katakan, mau nggak tahu eee eee, bagaimana Tuhan itu sudah mau datang. Buat hubungan sama Tuhan, buat persekutuan, bangun keintiman sama Tuhan dengan, membaca, merenungkan firman, and then you have to hold your in quiet times ya, mengadakan ya benar-benar to build it, membangunnya sungguh-sungguh, eee, jam-jam saat teduh, nanti lama-lama akan ngerti sendiri. Agak lama-lama akan ngerti sendiri. Jadi sebetulnya, eee, lewat lewat perumpamaan tentang gadis itu juga kita tahu bahwa Tuhan itu mau kita tahu tentang kedatangannya. Itu kan sudah salah satunya. Sebenarnya makanya kalau baca firman Tuhan itu
semakin membaca, nanti rema-rema itu akan diperdalam. Sama dengan rema yang nanti saya bagikan di video yang berbeda setelah ini. Nah, jadi itu kenapa saya arahkan saudara untuk mulai baca firman di zaman ini. Karena tahu nggak resikonya apa? Resikonya apa? Kalau saudara tertinggal, akan masuk ke masa kesukaran 7 tahun. 7 tahun masa-masa penghukuman, 3,5 tahun masih oke. Nanti 3,5 tahun itu penghukuman Tuhan dan antikris akan memaksakan orang untuk memakai tanda di tangan kanan dan juga di dahi. Orang nggak punya tanda ini, nggak bisa membeli, nggak bisa menjual, nggak bisa, berarti kalau nggak ada tanda ini, ya nggak bisa beli makanan, kelaparan, bisa mati. Nah, dan kalau sudah terima tanda ini, otomatis masuk neraka. Nah, yang kayak gini-gini, saya nggak salah ngomong, saya belajar dan saya suka belajar tentang yang seperti ini dari guru yang saya tahu Roh Kudus menuntun saya kepada beliau, ya salah satunya Rick Renner. Nanti saya akan bagikan itu di video yang berbeda. Saya nggak terlalu bagikan terlalu banyak hal, karena kalau terlalu berat, takut saudara juga nggak menangkapnya, gitu ya. Jadi, intinya adalah bahwa saudara kalau mau terangkat bersama dengan Tuhan, ya, tidak mengalami penghukuman-penghukuman itu. Karena kemarin rasanya saya lupa untuk berbagi tentang mimpi pengangkatan. 4 or 5 times, ya, 4 atau 5 kali Tuhan memberikan saya mimpi tentang pengangkatan, dan itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saya terangkat dan kita langsung tahu bahwa ini adalah pengangkatan. Kita langsung tahu ini adalah Yesus udah datang dan naik ke awan-awan dan benar-benar damai sejahtera, seperti firman katakan, that surpasses understanding, yang melampaui segala akal, itu ada di dalam, dirasakan oleh kita, gitu ya. Nah, makanya di dalam pelayanan ini saya sangat bersemangat karena saya tahu apa yang Tuhan mau saya kerjakan di sini. Makanya saya terus tuntun untuk apa? Untuk membaca firman, baca firman mulai jam-jam doa yang teratur, ya. Sekalipun saudara mendengarkan, banyak sekali hamba Tuhan yang terkenal, gitu ya, itu nggak akan membuat kerohanian saudara berkembang. Coba evaluasi, sudah berapa tahun, bahkan puluhan tahun, begitu-begitu, tapi nggak ada perkembangan. Tapi the moment pada saat you start your own fellowship with the Lord, memulai persekutuan pribadi dengan baca firman, komitmen saya mau baca firman dan mau berdoa. Nah, dari situlah mulai. That you will see that the word of God will powerfully change you from the inside out. Bahwa firman itu akan dengan dahsyatnya mengubahkan saudara dari kelakuan dan juga mulai rasa ya bahwa Tuhan itu ada, gitu ya. Nah, begitulah caranya kalau mau bisa merasakan di mana kita sekarang, ya. Kalau saudara jauh dari pembacaan firman dan tidak memiliki persekutuan pribadi, bagaimana tahu tentang agenda Tuhan, gitu ya. Dan ini semoga ini menjadi peringatan buat kita, gitu ya. Itu yang selalu ujung-ujungnya saya tuntun orang di dalam video saya. Bukan cuma mau dengerin saya, sama seperti banyak pengkhotbah yang pokoknya dengerin khotbah saya, entah saya melucu atau apa, enggak, tapi saya tetap arahkan orang. Just as Brandon does, sama seperti yang Brandon kerjakan, arahin orang untuk baca firman, arahin orang untuk memperkatakan firman, didik mereka untuk kemudian berdoa cari Tuhan sendiri, karena itu yang membuat karunia saudara untuk berkembang, gitu ya. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, mulai sekarang tekun membaca Alkitab, terus mulai komitmen, atur waktu, hari mana yang feel comfortable for you, ya, hari mana, jam mana yang nyaman buat saudara untuk memulai jam-jam doa. Nah, itu yang membuat nanti kerohaniannya berkembang, gitu ya. Tetap semangat, God bless.